Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik, seperti kisah misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Mustika Astabrata Kencana Wungu. Mustika berbentuk bulat ini merupakan mustika yang diperoleh dari atas Candi Cetha, tepatnya di bawah Candi Kethek di sebelah barat Sendang Keramat Dewi Saraswati, di mana sendang itu seringkali digunakan para peziarah supranatural dan untuk mendapatkan berkah rezeki gaib dengan membuang sedekah uang receh logam dan meminta 3 permintaan kepada para danyang penguasa gaib di sana, yang merupakan para senopati-senopati wanita pengawal Gusti Ratu Ayu Kencana Wungu, Raja Majapahit wanita yang sangat terkenal keelokannya. Dari zaman ke zaman, Candi Cetha adalah candi terakhir peninggalan Majapahit. Di sana nampak lambang Surya Majapahit yang besar dan relief-relief yang sangat indah, serta pemandangan alam yang menakjubkan. Apalagi saat kabut datang merayap dan menyebar kemana-mana, sepertinya kita langsung diajak berpetualang di alam gaib. Duplikasi kaputren para putri raja di tempat ini merupakan salah satu tempat duplikat keraton Majapahit yang berada di alas Ketangga. Lain waktu akan aku kisahkan mengapa ada kerajaan gaib Majapahit yang bentuknya sama persis dengan kerajaan Majapahit masa lampau. Sedikit kisah saat Raden Wijaya, raja pertama Wilwatikta, berburu dan tersesat di dalam hutan dan terpisah dengan para prajurit pengawalnya. Ia terperosok di dalam jurang alas Ketangga karena mengejar rusa kencana yang diminta permaisurinya, kalau bahasa Jawa ngidam. Karena saking cintanya sang Prabu, maka ia pun sengaja berburu di tempat yang sangat jauh di lereng Gunung Lawu atau Gunung Wukir Mahendra, dan berharap mendapatkan kijang kencana itu agar kelak ia menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Saat berburu itulah ia terperosok ke dasar jurang dan diselamatkan oleh seorang resi bertapa di Gunung Wukir Mahendra, Gunung Lawu. Itu karena lukanya lumayan parah, maka sementara waktu sang raja tidak ingat apa-apa, dia dirawat di gubuk sederhana milik sang resi beserta anaknya yang sangat cantik jelita. Konon, anak sang resi itu ibunya salah satu bidadari dari Kayangan, karena istri sang resi itu adalah anak dari Raja Kayangan Wukir Mahendra. Setelah Kendrahastri lahir, sang ibu kembali hidup di Kayangan meninggalkan anak dan sang resi yang sangat dicintainya itu. Resi itu dulu adalah seorang senopati yang gagah, sakti dan sangat tampan, hingga banyak para putri kerajaan gelang-gelang jatuh hati dengan pemuda yang sakti dan gagah itu. Ia pun menjadi pengawal pribadi sang raja kerajaan gelang-gelang. Ketika pada saat bedah perang dan makar ke Singosari, sang senopati itu yang menolak ikut memberontak menyerang kerajaan Singosari, di mana di Singosari masih ada sanak kerabatnya sendiri. Maka ia pun memilih undur diri dan menjadi pertapa di Wukir Mahendra dengan membawa beberapa kitab langkah. Salah satunya Tumbal Bantala Parwa atau kitab sakti menolak bumi, yang sampai sekarang banyak dipelajari oleh teman-teman Padepokan Paseban Agung. Disitulah sang senopati muda itu menghabiskan waktu dengan bertapa, sehingga doa-doa apapun yang dimintanya bisa dikabulkan oleh para dewata. Tapi sayang, sang senopati muda gagah, tampan, sakti dan berwibawa ini tak tertarik oleh keduniawian. Pernah juga saking lamanya bertapa, didatangi Dewa Indra beserta dewa-dewa yang lain. Apapun yang dimintanya akan dikabulkan, meskipun ia meminta menjadi seorang raja di tanah Jawa. Akan tetapi sang senopati muda itu menolak, bukan kemewahan dunia yang ia cari. Akan tetapi ia mencari kedamaian hidup dan meminta diberi kemuliaan dan kelanggengan bersama anak dan cucunya kelak. Sedang sang senopati muda itu juga masih sendiri, istri pun belum punya. Bingung juga para dewa mengabulkan permintaannya, hingga mereka pun sepakat mengutus salah satu bidadari Kayangan yang merupakan anak dewa juga untuk turun dan menjelma menjadi manusia dan menjadi istri sang pertapa muda itu. Dengan menyamar, maka di suatu waktu sang putri jelmaan bidadari itu berteriak minta tolong hingga mengganggu konsentrasi sang pertapa muda. Karena jeritan panjang menyayat hati sang putri
yang rupanya saat itu akan diterkam harimau hutan dan berada di pinggir tebing, di mana tepat di bawah tebing itu ada gua yang digunakan sang pertapa senopati kerajaan gelang-gelang bersemedi. Saat hendak diterkam itulah sang putri menjerit dan ia pun terpeleset jatuh ke jurang. Saat itulah sang senopati muda kaget dan membatalkan laku semedinya yang hanya tinggal beberapa hari saja dan mengorbankan tapa beratanya yang lama demi menyelamatkan wanita yang belum diketahui siapa dia dan kenapa bisa sampai di lereng Gunung Wukir Mahendra yang dikenal sangat keramat dan berbahaya ini, hingga banyak orang dulu menyebutnya Jalmomoro Jalmomati dan Satomaro Satomati. Artinya siapapun yang masuk ke hutan larangan di Wukir Mahendra ini, baik manusia maupun hewan, pasti akan mati tanpa pikir panjang. Sang pertapa itu melompat dengan kesaktiannya. Ia pun menangkap tubuh cantik jelita. Karena kagum akan kecantikannya, sang pertapa itu lupa bahwa di dasar jurang terdapat sendang yang mata airnya dalam dan deras. Maka mereka berdua pun tercebur entah karena apa. Tiba-tiba kesaktian sang pertapa itu badar atau lenyap secara misterius, tidak bisa menggunakan kesaktiannya berjalan di atas air. Maka keduanya hanyut tercebur di sungai. Sementara ia harus menyelamatkan sang wanita jelita yang ditolongnya dengan dipapah ke tepian. Sang pertapa muda itu membaringkan tubuh yang sangat luar biasa cantik, tubuh singsal padat dan putih tinggi, dan wajah sayu jelita membuat sang senopati jatuh cinta. Waktu berlalu, mereka pun akrab, dan wanita itu pun menjadi istrinya, hidup dalam kesederhanaan, tanpa tahu sedikit pun bahwa wanita itu adalah jelmaan sang bidadari. Meskipun sangat sakti, tetapi semenjak bersama sang putri itu, sang senopati tidak bisa menggunakan kesaktiannya. Saat bersetubuh, perlahan tapi pasti, semua ilmu yang dipunyai diserap sang putri dan akhirnya mengandung dari ilmu itu, menitis ke calon jabang bayi yang akan dilahirkannya. Waktu terus berjalan, sang putri pun mengandung dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik, lebih cantik lagi dibanding ibunya yang sudah cantik. Saat melahirkan itu, sang bunda tiada, dan itu memang sudah diatur para dewata. Hingga sang senopati bersedih dan membesarkan putri semata wayangnya seorang diri. Sejak itulah kesaktian sang resi kembali, dan ia pun setiap waktu bisa meraga sukma menemui sang istri yang sudah menjadi sukma itu. Dari situlah ia tahu istrinya seorang bidadari, dan mengetahui setelah anaknya lahir, ia pun kembali menjadi bidadari lagi. Waktu berganti, sang putri kecil yang diberi tetenger nama Ken Rahastri sudah beranjak dewasa. Ia pun sakti mandraguna mewarisi ilmu ayah bundanya. Dan suatu saat, ia pun melihat Raja Majapahit Raden Wijaya berburu dan jatuh ke jurang yang sama. Sepertinya takdir berulang, hanya saja yang menolong ini adalah seorang putri. Karena terbentur batu sang Raden Wijaya, sementara waktu lupa ingatan dan jatuh cinta dengan Ken Rahastri dan menikahinya, lalu hamilah Ken Rahastri. Di saat kesadaran dan ingatan Raden Wijaya pulih, ia pun berkata, "Saya ini adalah seorang raja, Dinda." Maka dari itu ikutlah Dinda ke istana. Tapi sang putri menolaknya dan ingin tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang pertapa. Lalu sang Raden Wijaya berkata, "Dinda, aku titip anak inilah yang kelak akan mendampingi saudaranya, mengangkat derajat dan membuat kerajaan yang aku dirikan menjadi terkenal ke penjuru Nusantara. Kelak jika lahir laki-laki, berilah ia nama Jambumada, maka berpisahlah ia dengan istri yang dicintainya." Ratusan tahun waktu berlalu, sampailah aku di puncak Bukit Candi Ceto dan bersemedi di sana, hingga aku pun ditemui oleh penghuni keraton gaib Kaputren. Aku diberikan sebuah mustika kencana wungu berbentuk bola dan tasbih milik sang resi yang luar biasa besarnya. Baru tahu sekarang, ternyata tasbih hitam besar itu dari biji pohon kapuk raksasa. Sampai sekarang, pusaka itu masih aku simpan di Paseban Agung hingga nanti ada yang berjodoh meminangnya. Sedangkan batu bulat seperti bola itu aku namakan Mustika Astabrata Kencana Wungu, karena pemberian langsung dari sang dewi berpakaian nila berkebaya ungu dan dikawal oleh 8 hodam senopati sekaligus, yaitu Senopati Surya Adhikara,
Senopati Chandra Kartika, Senopati Brahma Atmaja, Senopati Angkasa Taruna, Senopati Bayu Laksa, Senopati Samudra Aji, Senopati Agni, dan Senopati Gajah Bumi Sengara. Mustika Senopati Astabrata adalah mustika bertuah yang didapatkan melalui ritual penarikan gaib di area keramat Candi Cetho, sebelah barat patung Dewi Saraswati. Mungkin mustika ini dulunya milik Raden Ayu Ken Rahastri, atau yang merupakan istri Raden Wijaya semasa berburu di hutan Ketangga. Tuah mustika Astabrata yang berhodam Senopati ini yang paling utama adalah tuah kejayaan dan kepemimpinan, sehingga mustika ini paling cocok digunakan oleh pejabat, pengusaha, atau siapapun yang tertarik untuk terjun ke dunia politik. Untuk mendapatkan mustika Astabrata berhodam para Senopati gaib ini sama sekali tidak mudah. Aku harus terlebih dahulu menaklukkan 8 hodam Senopati yang mengawal mustika ini. Kedelapan hodam sakti tersebut merupakan perwujudan Asta Sanghika Marga atau 8 ajaran dalam agama Siwa Buddha. Isi ajaran Asta Sanghika Marga antara lain adalah pengetahuan yang benar, keputusan yang benar, perkataan yang benar, tindakan yang benar, hidup yang benar, pekerjaan yang benar, ibadah yang benar, dan penghayatan agama yang benar. Hodam mustika Astabrata Senopati, masing-masing dari 8 hodam yang mengawal mustika Astabrata Senopati ini, mewakili satu isi ajaran Asta Sanghika Marga. Kedelapan hodam tersebut memiliki perawatan yang mirip, sama-sama bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa dan berwibawa. Satu ciri yang membedakan mereka hanyalah jambang pada lencana surya Majapahit dengan ke-8 dewa yang mereka selipkan di dada. Senopati Surya membawa janji kemenangan berlambang matahari, Senopati Chandra membawa panji kemenangan berlambang rembulan, Senopati Kartika membawa panji kemenangan berlambang bintang, Senopati Angkasa membawa janji kemenangan berlambang awan di langit, Senopati Bayu membawa panji kemenangan berlambang angin, Senopati Samudra membawa panji kemenangan berlambang lautan, Senopati Agni membawa panji kemenangan berlambang api, sedangkan panji kemenangan yang dibawa Senopati Gajah Bumi berlambang bola bumi. 8 unsur dan ajaran tersebut sekaligus mewakili 8 kategori manfaat mustika Astabrata Senopati. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.